Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keterbatasan ini kita masih bisa berkomunikasi, berkoordinasi lewat jejaring sosial yang kita miliki saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan bersama kepada junjungan kita, tentunya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebetulnya merupakan satu kehormatan yang sangat besar untuk saya bisa memberikan materi. Saya sampai nanya kepada Bang Afan, apakah betul atau tidak ini saya yang diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang KBIHU, karena saya dibilang masih junior sebetulnya. Ini baru tahun ke-16 saya hadir di tengah-tengah dunia per-KBIHU-an di Indonesia ini. Jadi kalau dibandingkan dengan ketua-ketua saya, alangkah sedikitnya pengalaman dan keilmuan yang saya miliki sebetulnya saat ini. Tapi Pak Bang Afan meminta saya untuk menjadi narasumber. Alhamdulillah, insya Allah saya akan sampaikan sebaik-baiknya apa yang saya ketahui tentang KBIH selama saya 16 tahun berkecimpung di dunia per-KBIH. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah di-share oleh Pak Haji Naif yang saya buat sedikit gambaran tentang apa sih KBIHU itu. Memang di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 8 tahun 2016, kita punya nama baru yaitu KBIH menjadi KBIHU. Ini merupakan merupakan satu keluasan untuk kita menjadi lebih luas lagi dalam bergerak dalam berkarya, yaitu pemerintah menambahkan keleluasaan kami dalam pembinaan tapi sekarang menjadi keluasan di bidang umroh. Baik, kita lanjut ke bahan yang sudah saya share. Dasar hukum yang kami ambil tentu tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim, hadis Sahih dengan qiyas al-mu'tabar. Kita tidak akan lepas dari ini. Ini adalah kitabnya undang-undang pemerintah. Yaitu di halaman berikutnya, Pak Naif, di halaman berikutnya kita masuk ke dunia perundang-undangan. Tentu untuk kitab sucinya, ya ini untuk kitab sucinya haji di Indonesia merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini di pasal 3 kita lihat bahwa tujuan penyelenggaraan haji dan umrah adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan. Kemudian yang kedua mewujudkan kemandirian dan ketahanan. Saya garis bawahi tentang pembinaan dengan kemandirian dan ketahanan, di mana ini adalah ruang lingkup yang dimiliki oleh KBIHU. Jadi kami tidak melenceng ke pelayanan, tidak melenceng ke perlindungan, tapi memang pemerintah memberikan kami kewenangan untuk membantu dalam hal pembinaan, menjadikan jamaah haji yang mandiri dan bertahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bisa next Pak Naif, terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam undang-undang disebutkan bahwa KBIH itu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, bimbingan bagi jamaah haji, petugas, PIHK, PTU, dan sebagainya. Kemudian di sini juga disampaikan dalam penyelenggaraan pembinaan itu sendiri, manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. Jadi uniknya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini, satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang masuk ke dalam undang-undang hanyalah KBIHU. Ini merupakan suatu kehormatan untuk kita, KBIHU masuk ke dalam tatanan undang-undang. Kita lihat definisi KBIH. Ini tak kenal maka tak sayang. Kita lihat dulu apa sih makhluk yang namanya KBIH. KBIH ini adalah satu kelompok di mana berhak menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh dan telah mendapatkan izin dari Menteri. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, sekarang kita itu sudah akreditasi luar biasa. Akreditasinya itu sudah bukan akreditasi main-main ya. Mungkin dari teman-teman PHU sudah cukup disibukkan kemarin tentang akreditasi KBIHU yang sekarang memang semakin ketat. Tapi itulah untuk membuat kami lebih profesional karena sekarang kami ada di dalam tatanan undang-undang. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang punya satu tanggung jawab yang sangat besar, lebih besar dari sebelumnya, karena ternyata di dalam undang-undang
nomor 8 tahun 2019 ayat 5 disebutkan bahwa persyaratan bagi jamaah yang akan mendaftar salah satunya adalah yang belum pernah haji, dan yang kedua, seandainya sudah pernah haji, maka dia harus menunggu 10 tahun dari sejak kepulangannya. Kenapa itu merupakan menjadi tanggung jawab yang besar untuk kami? Sekarang seandainya dia tahun ini berangkat, baru bisa daftar lagi di tahun 2030. Sedangkan untuk waiting list saja di Kabupaten Bogor sudah 19 tahun. Untuk 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu berapa lama waiting list-nya. Nah, ini merupakan satu tanggung jawab untuk kami. Kenapa? Dengan begitu, kemungkinan sangat kecil masyarakat umum bisa berhaji kembali. Artinya, masyarakat hanya akan bisa melaksanakan 1 kali seumur hidup, dalam hidupnya dia bisa melaksanakan haji. Maka tanggung jawab bagi kami KBIH bagaimana caranya memberikan pembinaan, memberikan bimbingan yang sebaik mungkin, yang sangat efektif, supaya jamaah ini betul-betul bisa melaksanakan ibadah haji dengan sesuai syariat yang berlaku. Di sini jamaah perlu persiapan yang maksimal. Bagi jamaah haji yang istitoah, saya ambil dari PowerPoint-nya pembina ya, Bapak Dr. Andes Rizi, bahwa jamaah haji yang istitoah itu secara fisik, mental, finansial, kuotanya masuk, jaminan keamanannya ada, jaminan keselamatannya ada. Maka jamaah haji yang sudah berada dalam istitoah, kita akan bina, diberikan pembinaan manasik melalui KBIHU dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Jadi masuk ke KBIH itu memang ada perjanjiannya sesuai dengan yang dibuat oleh pemerintah. Kita mengikuti semua aturan-aturan pemerintah. Untuk apa pembinaan ini kita lakukan? Tentu sama dengan apa yang menjadi targetnya pemerintah. Kami ingin seluruh jamaah haji yang mendapatkan pembinaan dan manasik haji dari KBIHU dapat menjalankan ibadah haji dengan aman tentunya, nyaman, syah, sempurna, tertib, dan outputnya menghasilkan haji yang mandiri. Jadi haji mandiri itu saya tidak setuju sebetulnya ketika diberikan kepada jamaah haji yang tidak bergabung dengan KBIH, namanya haji mandiri. Padahal kami ini dari KBIHU, kami juga sama, target outputnya adalah menciptakan haji-haji yang mandiri. Gitu. Baik, next boleh Pak Naif, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanggung jawab kami sebagai KBIHU di dalam hal pembinaan ini adalah salah satunya bagaimana cara jamaah haji bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Ini sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang. Ada beberapa materi yang biasanya kami sampaikan. Kami akan memberikan manasik haji itu 1, qoblah haji, sebelum haji. Biasanya kita lakukan itu 6 bulan sebelum keberangkatan, ya. Kemudian indah haji, ya, pada saat pelaksanaan haji itu berlangsung, dan ba'da haji, setelah pelaksanaan haji itu berlangsung. Oke, next. Nah, pada saat qoblah haji ini banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Kenapa sampai 6 bulan sebelum keberangkatan? Kenapa pemerintah menggait kami, masyarakat, untuk ikut dalam, membantu pemerintah ikut dalam pembinaan? Karena memang pada pembinaan yang diberikan oleh pemerintah masih belum maksimal. Dengan 8 kali pertemuan, kemudian dengan waktu yang sangat terbatas dan tempat yang sangat terbatas, tentu ini kita lihat keefektifannya kurang begitu terasa. Maka dari itu pemerintah menggait kami, KBIHU, sebagai mitra pemerintah untuk memberikan pembinaan, karena di sini kami betul-betul memberikan ruang dan waktu yang sangat luas kepada jamaah haji untuk mengikuti seluruh pembinaan yang kita berikan dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa jamaah itu datang ke kami bukan 6 bulan yang lalu sebelum mereka hari ini bisa berangkat haji. Mereka datang ke kita itu sebelumnya Pak Naif, sebelumnya itu datang ke kami itu sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Jadi mereka datang ke kami 8 atau 9 tahun yang lalu, kemudian menyerahkan segala sesuatunya untuk persyaratan, baru kami akan mengikuti alur pendaftaran haji reguler sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Nah, di sini sudah ada hubungan antara jamaah haji dengan kami, dengan KBIH. Ya, walaupun kita di sini sifatnya bukan pembinaan sebetulnya, pendampingan. Ya, pendampingan. Ketika pendampingan itu terjadi, sudah terjadi yang namanya relationship atau sudah terjadi yang namanya hubungan antara jamaah haji dengan kami dari KBIH.
Oke, next Pak Naif, terima kasih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendaftar, waiting list-nya begitu lama. Kami di sini 19 tahun kurang lebih. Mungkin di Sulawesi lebih lama lagi ya. Bagaimana caranya kita selama 19 tahun ini bisa betul-betul membuat hubungan dengan jamaah haji begitu harmonis. Supaya apa? Supaya jamaah haji ini tidak berasa menunggu 19 tahun. Karena kita tetap keep in touch, kita tetap kontak ya. Di sini ada saya bilang halo efek, kita di sini memberikan hal-hal yang sifatnya dasar sajalah, say hello, apa kabar, mau itu satu tahun sekali, mau itu satu bulan sekali, kita biasanya ada kontak. Kemudian di sini sudah terbangun interpersonal relationship-nya sudah terbangun, sudah ada rasa kalau haji ingat sama, oh iya saya ingat sama Bu Desi. Kalau haji saya ingat sama Bu Desi. Pasti dia nanya, dia pasti telepon. Di situ kita mulai sudah bisa membangun saling bersimpati, bahkan mungkin empati. Kalau ada yang meninggal kita datang, walaupun dia calon ya, belum masuk ke dalam pembinaan. Kalau dia memberikan undangan kita datang, itu kita bangun. Di construct relationship-nya kita bangun. Supaya terjaga di 19 tahun ini, dia ada keluarga dalam hal pertanyaan untuk perhajian. Gitu. Oke, next, Pak Naif, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika sudah masuk ke dalam kuota terpanggil, ya, pada saat memang jamaah sudah terpanggil, kita akan berikan pembinaan qabla haji. Di sini masuk ke dalam, sudah masuk ke dalam materi. Apa sih materi yang biasanya kita sampaikan? Tentu yang pertama tentang ketauhidan, ilmu ketauhidan. Atas dasar apa haji itu dilakukan, untuk apa haji itu dilakukan, siapa yang memberikan perintah haji itu dilakukan, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal sifat-sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiznya. Kita biasanya di sini sampaikan, supaya jamaah haji itu melakukan segala sesuatu ada ujungnya. Siapakah ujungnya? Nah, di sini biasanya kita sampaikan di ilmu ketauhidan. Kita di sini mengeksplor tentang kemampuan jamaah untuk ikut berpikir transenden, artinya berpikir keilmuan, berpikir hubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak Naif, di dalam pembinaan selanjutnya ya, selain ilmu tauhid, kita juga berikan tentang bagaimana caranya haji ini dilakukan, yaitu tentang ilmu-ilmu fikih. Ini bukan kompetensi saya sebetulnya ya, jadi banyak kiai-kiai yang mumpuni, KBIH itu punya kiai yang hebat-hebat ya. Di sini ilmu-ilmu fikih sesuai dengan ya mazhabnya masing-masing. Kami memberikan tata cara bagaimana haji itu dilakukan supaya apa? Supaya syah. Dari mana asalnya? Dari fikih yang kita pelajari. Kita juga pelajari tentang akhlakul karimah. Untuk apa? Untuk supaya si jamaah bisa memahami potensi diri, kemudian dia juga bisa menjadi adaptif, ya, bisa menjadi manusia yang bisa beradaptasi di lingkungannya yang baru, menjadi calon jamaah, menjadi di tengah-tengah kerumunan teman-temannya yang sesama jamaah dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan gambaran-gambaran ya, apa yang akan terjadi biasanya, pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Kita di sini sharing untuk supaya jamaah bisa punya kehidupan seperti apa sih pada saat kita nanti berhaji. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang kita punya. Kemudian kita berikan keilmuan tentang psikologi ya, kalau saya bilang lebih ke psikologi, bagaimana kita menjadikan jamaah ini supaya dia menjadi pribadi yang bisa diterima di lingkungannya, di sosialnya, kemudian secara kesehatannya terjamin. Untuk apa semua pembinaan-pembinaan ini? Untuk jamaah bisa melakukan haji dengan sah, aman, nyaman, dan tertib tentunya. Oke, next Pak Naif. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selain itu pembinaan juga kita lakukan untuk praktek manasik, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga kita sampaikan, ya. Kemudian manasik audio visual yang sekarang sudah marak di mana-mana juga kita sampaikan. Next Pak Naif. Kemudian kita juga memberikan pembinaan kesehatan. Nah, pada saat kesehatan, kemudian dokumen-dokumen perjalanan, ini kita menggait instansi lain. Nah, seperti kesehatan kita biasanya ambil dari dinas kesehatan, dokumen perjalanan kita ambil dari imigrasi, administrasi pelaksanaan kita ambil dari Kementerian Agama, komunikasi kita ambil dari pihak-pihak provider. Biasanya kita akan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sehingga di dalam pembinaan ini
kita bisa membuat satu perubahan, di mana individu yang datang kepada kami, jamaah-jamaah haji secara individu yang datang kepada kami buat menjadi kelompok, kami buat menjadi grup, di mana mereka harus mengubah satu kebiasaan, harus mengubah satu karakter ketika dia menjadi individu. Kemudian dia masuk ke dalam satu kelompok. Disinilah kemudian kita akan melatih jamaah supaya bisa menumbuhkan 3 rasa, yaitu silaturahmi, silatul fikri, dengan silatul amal. Silaturahmi dari mana? Kita akan membuat jamaah satu sama lain mengenal. Kita akan membuat jamaah satu sama lain kompak. Ini di sini silaturahmi yang berjalan. Kemudian silatul fikri. Dari kekompakan itu, persamaan persepsinya dapat. Semua sama-sama ingin berhaji, sama-sama ingin ibadah, sama-sama ingin sehat, sama-sama ingin mendapatkan ilmu. Kita samakan semua persepsinya. Kemudian yang ketiga silatul amal. Di sini kita berharap pada saat silaturahmi, karena sudah persamaan persepsi, maka ada kerjasama, ada koordinasi, ada kolaborasi, sehingga menyebabkan kekompakan dari jamaah itu sendiri. Hal ini untuk apa? Untuk meminimalisir adanya konflik, adanya self-disease, penyakit-penyakit yang ada dalam diri, kemudian adanya ketidakpahaman, adanya meminimalisir adanya ketersinggungan. Nah, kalau sudah terbentuk kekompakan, ini biasanya kita bisa minimalisir. Oke, untuk pembinaan indah haji pada saat berjalan, tentu rukun haji, wajib haji, sunnah, ziarah, natak tilas. Selain sebagai pembimbing, selain sebagai pembina, kami juga dari KBIHU bertindak sebagai motivator. Karena apa? Karena mereka-mereka ini pada saat di sana namanya manusia. Pada saat datang luar biasa semangat ibadahnya. Tapi pada saat di tengah-tengah, sudah loyo, sudah capek, kita muncul menjadi motivator. Kita muncul menjadi orang yang betul-betul mengingatkan, reminder, bahwa untuk apa kita di sini, dengan siapa kita di sini, tujuan apa kita ke sini, dengan pengorbanan apa yang sudah dilakukan sehingga kita sampai di sini. Sehingga secara pikiran mereka akan mempunyai semangat untuk melakukan ibadah lagi. Nah, ini kita juga sebagai motivator. Kalau istilah anak sekarang tuh mood booster katanya. Ya, jadi sebagai mood boosternya untuk beribadah haji lebih semangat. Oke, next. Nah, di sini di ba'da haji, ya, di ba'da haji biasanya jamaah ini memang sudah punya, karena sudah punya kekompakan, sudah punya rasa persaudaraan satu sama lain. Setelah pulang haji, memang uniknya haji ini adalah ternyata persaudaraan memang kita tidak ingin buat hanya untuk di dunia, tapi mungkin sampai di akhirat sana. Sehingga banyak dari jamaah haji yang sampai hari ini masih dalam pertemuan-pertemuan silaturahmi, ada temu alumni, ada pengajian rutin, arisan, dan sebagainya. Kami selalu diundang. Tujuannya untuk apa? Kami ini perannya sebagai reminder. Kita akan sampaikan bahwa haji mabrur itu harus terlihat dalam 2 hal. Satu, kesalihan individu yang kemarin disampaikan oleh Bang Afan, Ketua Umum. Yang kedua, kesalihan sosial. Kesalihan individu apa? Kesalihan individu kembali kepada hadis. Bahwa haji mabrur kita bisa lihat indikatornya ke dalam 3 hal. Ifsa'us salam, layyinul kalam, it'amut ta'am. Kita ingatkan jamaah haji harus ada di posisi itu. Kesalihan sosialnya apa? Kesalihan sosialnya kita lihat bagaimana peran dia di bidang keagamaan, bagaimana peran dia di bidang sosial, bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana dia di bidang pendidikan dan sebagainya. Kita lihat, kita menjadi reminder supaya jamaah haji melakukan itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ba'da haj, indah haj, setelah qabla haj, ba'da haj, kami bisa simpulkan bahwa peran KBIHU adalah satu sebagai mitra pemerintah tentunya. Sebelumnya Pak Haji, peran pemerintah sebagai mitra pemerintah. Kami tetap mengikuti segala instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Kami membantu pemerintah dalam hal pembinaan karena keterbatasan pemerintah dengan begitu banyaknya jamaah, kami hadir untuk ikut membantu. Kemudian yang kedua sebagai pembimbing, motivator tadi sudah saya sebutkan, konsultan, information source. Kita adalah jamaah haji itu terus terang pada saat dia mengingat dia mau berhaji, banyak sekali yang mungkin datangnya lebih banyak ke kami daripada ke Kemenag, ya. Saya bisa sampaikan itu kenapa? Karena itu kita sudah menjalin komunikasi dan silaturahminya begitu lama. Jadi sebelum ke Kemenag mereka sudah datang dulu ke kita. Kemudian kita juga sebagai fasilitator, interpreter. Apa interpreter itu? Bahasa SK kita sampaikan ke jamaah, bahasa undang-undang kita sampaikan ke jamaah dengan
dengan bahasa yang kira-kira bisa diterima oleh semua kalangan. Karena jamaah haji ini majemuk, unik begitu, dari mulai kalangan tidak sekolah sampai sekolah dasar sampai bahkan profesor banyak. Bagaimana caranya kita sebagai pembimbing menyampaikan satu kalimat yang sama tetapi bisa dipahami oleh semua kalangan dari jamaah haji ini. Sebagai mediator, expert prescriber, artinya kita sebagai orang yang membuat program-program selama di sini, selama di sana, dan sebagainya. Dan terakhir, kita berperan sebagai mitra untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam hal pembinaan dengan KUA. Jadi kami membuka lebar bekerja sama dengan KUA, ayo kita sukseskan pembinaan yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang menjadi program pemerintah. Oke, ini yang terakhir, haji dan corona ini salah satu persepsi realitas, di mana realitas ini kita tahu sekarang kita lagi pandemik. Di dalam realitas ini luar biasa jamaah haji begitu paniknya, begitu sedihnya, begitu gelisahnya, apalagi ini bisa kita lihat sudah ada rencana pengembalian ya, sampai yang bertanya ke saya itu sudah artinya di sini sudah ada penyakit secara psikomotis ya. Di sini sudah ada kecemasan yang begitu amat sangat, apakah haji ini jadi atau tidak. Ini luar biasa jamaah sudah deg-degan. Peran kita apa? Peran kita memberikan sentuhan secara spiritual, memberikan sentuhan secara transenden. Sebagai apa? Sebagai terapeutik, sebagai penyembuhan, supaya hadir di dalam individu jamaah ada kepahaman, kemudian penerimaan, dan keikhlasan serta kepasrahan untuk menerima qada dan qadar yang sudah Allah tentukan. Ya, disinilah peran kita berlangsung. Kita sampaikan kepada jamaah yang krisis itu adalah kondisinya, bukan individunya, bukan jiwanya. Nah, kemudian ini kendala manasik daring di tengah pandemik ya, Pak Naib dan rekan-rekan, bahwa kita ini sebetulnya belum begitu maksimal bisa melaksanakan manasik haji daring. Mudah-mudahan nanti dibantu oleh teman-teman dari KUA se-Indonesia ya, kita akan kompak untuk bisa melaksanakan manasik haji online ini. Karena apa? Sumber daya manusianya, jamaah haji itu tidak merata. 33% lebih kita pendidikan itu hanya sampai SD ya. Belum lagi yang demensia, belum lagi yang lansia. Jadi secara sumber daya manusia ini juga kita agak kesulitan. Kemudian masyarakat rural and urban. Jadi masyarakat yang di desa dengan masyarakat yang di kota kepentingannya beda. Orang desa mana pernah dia bawa handphone kemana-mana. Orang kota tiap hari dia handphone dipegang terus. Kemudian secara ekonomi ada orang yang dia bisa berhaji tapi mungkin nggak bisa beli pulsa. Untuk beli pulsa, daripada beli pulsa mending beli beras. Ya, jadi ekonominya juga tidak merata. Dan secara network, secara jaringan kita tahulah di desa dengan di kota tentu jaringannya berbeda. Biasanya ini jaringan menjadi menjadi salah satu hambatan kenapa kita belum bisa maksimal melaksanakan manasik haji online. Yang terakhir adalah kami sampaikan bahwa di dalam KBIHU kami berada di bawah naungan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Jadi kami para KBIH ini berada di dalam naungan FK KBIHU. Kalau API ada FK API, kalau kami ada FK KBIHU. Kita kurang lebih membawahi sekitar 1.700 KBIHU yang ada di Indonesia. Ketuanya adalah Kiai Manarul Hidayat. Ini yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir pesan dari saya adalah karena FKAPI ini adalah organisasi yang baru, yang yang baru lahir di tengah-tengah perhajian Indonesia ini, memang kita menjalin sinergisitas dan komunikasi kerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang ada di sekitarnya. Salah satunya mungkin dengan FKKBIHU. Maka kami sarankan kepada saya ini sebagai sekretaris Direktorat B ya, jadi saya bicara sebagai sekretaris Direktorat B. Saya berharap Bang Ketum, kemudian teman-teman jajaran pengurus lainnya, untuk ayo kita sama-sama menjalin sinergisitas, menjalin komunikasi, menjalin kerjasama dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Isinya di situ semua para kiai-kiai yang luar biasa, dan kami membawahi kurang lebih 1.700 KBIHU. Karena FKAPHI, FKKBIHU, dua-duanya adalah dua organisasi yang tujuannya sama, yaitu untuk kemaslahatan umat, untuk manfaat umat, masyarakat, dan terkhusus untuk bangsa Indonesia. Itu saja mungkin Pak Naib yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah ucap atau ada hal yang tidak dipahami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan menjadi sosialisasi. Saya tidak tidak tendensius terhadap satu organisasi KBIHU, tapi saya mengenalkan kepada teman-teman semua bahwa ini loh yang namanya KBIHU. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Terima kasih sekali lagi apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA saya. Saya lupa juga memperkenalkan Ibu Haja Desi Asbia ini adalah Ketua Forum Komunikasi KBIHU. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya lewat WA saja Pak. Saya sudah banyak beberapa pertanyaan. Langsung aja Pak Naib. Ada dari Pak Haji Wildan pertanyaannya. Pertama, ketika WA-nya ulangi WA-nya ulangi. WA yang sesuai share di grup Pak, 081365753644. Pertanyaannya Bu Haja Desi, ketika calon jamaah haji sudah siap berangkat ke Tanah Suci, berapa persen kemandirian calon jamaah haji KBIHU terkait penguasaan manasik haji? Pak Naib. Kemudian, pertanyaan langsung Pak Naib. Mohon penjelasan lebih lanjut. Tadi ada pernyataan misalnya tidak setuju jamaah haji mandiri digabung dengan jamaah KBIHU. Ini pertanyaan dari Pak Haji Wildan. Silakan ditanggapi. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Oke, Pak Haji Wildan, untuk jamaah haji mandiri. Kesempatan yang langsung Pak Naib. Oke, untuk jamaah haji yang sudah melakukan pembinaan di kita pada saat mau berangkat, memang ini kemampuannya berbeda-beda. Kalau kita lihat dari kesiapan secara keilmuan, ini kita bisa memilih ya, gimana. Jadi jamaah yang sudah lansia, jamaah kita nggak bisa bilang itu 10%, 20%, bahkan mungkin ada yang 0%, yang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal manasik itu sudah 6 bulan gitu kita laksanakan. Nah di sini makanya pemerintah, kita tidak hanya pembinaan tapi pendampingan. Ya sudah kita dampingi bagi jamaah-jamaah haji yang memang tidak bisa menangkap secara keilmuan apa yang sudah kita sampaikan selama 6 bulan. Tapi banyak juga yang sudah memang prepare ya, yang sudah memang siap dia dengan segala kemampuan. Tetapi begini, pada saat kita menyampaikan secara materi, kemudian kita laksanakan di sana, memang ini kan biasanya menjadi pengalaman yang pertama untuk jamaah. Sehingga ketika sampai di sana itu, biasanya materi itu sudah hilang-hilangan. Akhirnya tetap saja yang namanya menjadi motor, tetap KBIHU-nya begitu. Jadi mereka itu ya melihat kita sebagai sosoknya saja. Materi-materi itu sudah hilang. Makanya kita salah satunya fungsinya sebagai reminder. Kita ingatkan lagi materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi kalau untuk kesiapan, tergantung dari kondisi si jamaah itu sendiri. Karena sekarang kita lebih banyaknya lansia, lebih banyaknya yang usianya uzur, yang tidak bisa mengingat terlalu dalam, ya itu merupakan ini ya buat kita. Tapi kalau yang muda-muda itu lebih cepat paham, itu saja. Kemudian tadi salah tangkap, Pak Wildan tadi salah tangkap, mohon maaf, tidak mau haji mandiri disatukan dengan KBIH. Mohon maaf, bukan itu pernyataan saya. Saya tidak setuju bahwa haji yang tidak ikut KBIH disebut haji mandiri, mungkin haji non KBIH. Karena kami juga sama, outputnya adalah kita ingin menciptakan haji-haji yang mandiri. Jadi kami juga dari KBIH ingin menciptakan haji mandiri gitu. Jadi kalau sama-sama mandiri, kalau yang satu karena tidak ikut KBIH merupakan jamaah haji yang mandiri, mungkin lebih tepatnya non KBIH karena kita sama-sama ingin menjadi haji yang mandiri. Oke, itu mungkin Pak Wildan yang bisa saya sampaikan. Desi, ada pertanyaan lagi yang masuk ke WA saya. Bagaimana KBIHU menyikapi regu dan rombongan yang berbasis zonasi? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Silakan Bu Haja. Oke. Ini tentang zonasi ini sudah hampir 2 tahun ya, kita menjadi polemik yang luar biasa. Artinya begini, pada saat memang itu sudah menjadi ketentuan pemerintah, tentu kita akan mengikuti. Tetapi memang yang namanya kebijakan ada plus minusnya. Ada yang dirugikan, tentu ada yang diuntungkan begitu. Secara zonasi nasional kami sangat apresiasi, sangat menghargai. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah zonasi di kecamatan, itu yang menjadi polemik untuk kami karena zonasi kecamatan ini bisa membelah-belah jamaah. Tetapi kemarin saya diberikan penjelasan oleh Pak Direktur bahwa
pada saat zonasi ini memang harus terjadi, tetapi kita masih ditempatkan di dalam satu gedung, satu hotel, satu maktab, kemudian dengan hal yang diminimalisir sekecil mungkin supaya